Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 11 Mei 2025, hari Minggu pekan keempat Paskah. Juga hari atau Minggu Aksi Panggilan, Minggu Panggilan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau selalu hadir dan menggembalakan kami. Kami mohon berilah kami kesetiaan untuk mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 10 ayat 27 sampai dengan 30. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi pada pagi hari ini, di mana kita merayakan Minggu Panggilan. Injil dari Yohanes pada hari ini membahas tentang siapakah gembala, siapakah domba, bagaimana relasi antar gembala dan domba, dan apa dampaknya. Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala. Pada zaman sekarang mungkin orang sulit sekali menerima gambaran gembala dan domba, karena banyak anak-anak tidak tahu domba itu apa. Tetapi bagi umat Israel, khususnya kelompok gembala, faham betul. Domba-domba itu mengerti dan faham tentang suara gembalanya. Apa tugas gembala? Gembala biasanya boleh katakan ngangon, ya, menggembalakan domba-domba, mencari tempat untuk makan mereka, itu berupa rumput-rumput yang segar dan air untuk minum mereka. Dan yang kedua, menyelamatkan mereka dari serigala atau musuh-musuh domba. Kemudian malam hari mereka masuk dalam satu tempat yang disebut kandang domba, dalam bentuk tanah tetapi ada pintu masuk. Dan di pintu masuk itulah gembala biasa tidur, berjaga atau menjaga domba-dombanya. Dan domba-domba itu tahu suara sang gembala. Dan kalau dipanggil oleh si gembala, mereka langsung menjawab, begitu. Dan mereka tidak bisa ditipu oleh gembala-gembala yang lain. Yesus memberikan gambaran, metafora ini adalah untuk apa? Menggambarkan bagaimana Allah atau Yesus, Putra Allah, gembala manusia yang menggembalakan kita sebagai manusia melalui apa? Sabdanya. Melalui dirinya. Maka Yesus memberitakan dalam pemberitaannya, berkarya, bersabda. Dan bersabda dia memberikan nasihat-nasihat dan juga arahan-arahan yang jelas. Maka kemudian dalam gereja terjadi apa yang disebut dengan kelompok pelayan atau pemimpin. Dalam minggu ini kita dihebohkan, ya, dengan Paus Fransiskus wafat, kemudian ada konklav, dan ternyata kita sudah punya gembala utama, yaitu Paus Leo ke-14 yang berasal dari Amerika
campuran Spanyol, Itali, dan Perancis. Nah, hari ini kita merayakan aksi panggilan. Ya. Ada sebuah surat terakhir yang dibuat oleh Paus Fransiskus di Rumah Sakit Gemelli tanggal 19 Maret 2025 di Roma, ketika dia masih sakit dan dirawat. Maka itu surat ini adalah surat terakhir yang menjadi bahan refleksi kita tentang panggilan. Maka saya bacakan saja. Ya. Pesan Paus Fransiskus untuk Hari Doa Sedunia untuk panggilan ke-62, 11 Mei 2025. Peziarah pengharapan anugerah kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari doa untuk panggilan ke-62 sedunia ini, saya ingin menyampaikan undangan yang penuh sukacita dan dorongan kepada saudara-saudari untuk menjadi peziarah pengharapan sembari berbagi hidup dengan murah hati. Panggilan merupakan sebuah anugerah berharga yang Allah taburkan dalam hati, sebuah panggilan untuk keluar dari diri sendiri guna menempuh peziarahan kasih dan pelayanan, baik itu panggilan awam, panggilan tertahbis, maupun panggilan hidup bakti. Ini semua merupakan tanda pengharapan yang Allah taburkan bagi dunia dan bagi setiap anak-anaknya. Di zaman kita banyak orang muda yang merasa cemas ketika berhadapan dengan masa depan. Mereka kerap mengalami ketidakpastian tentang prospek pekerjaan dan yang lebih dalam lagi krisis identitas, yaitu krisis makna dan nilai. Krisis ini semakin sulit diatasi karena terjadinya hiruk-pikuk dunia digital. Ketidakadilan terhadap kaum lemah dan miskin, ketidakpedulian masyarakat yang berpuas diri dan mementingkan diri sendiri, serta kekerasan perang mengancam rencana-rencana akan kehidupan baik yang mereka tanam dalam jiwa. Namun Allah yang mengenal kedalaman hati manusia tidak meninggalkan kita dalam ketidakpastian. Sebaliknya, Dia ingin menginspirasi kesadaran setiap orang bahwa mereka dikasihi, dipanggil dan diutus sebagai peziarah pengharapan. Oleh sebab itu, kita sebagai warga gereja yang dewasa, khususnya para gembala, didesak untuk merengkuh, mencermati, serta memperhatikan dan mendampingi perjalanan panggilan generasi muda ini. Dan kamu orang muda, kamu dipanggil untuk menjadi protagonis, atau lebih tepatnya rekan pemeran utama bersama Roh Kudus yang di dalam hatimu menginspirasi hasrat untuk menjadikan kehidupan sebagai anugerah kasih. Merengkuh peziarahan panggilan personal. Kaum muda yang terkasih, hidupmu bukanlah sementara. Kamu saat ini adalah milik Allah. Kristus Ficit 178. Perlu disadari bahwa anugerah kehidupan memerlukan tanggapan yang murah hati dan setia. Lihatlah para orang kudus muda yang menanggapi panggilan Allah dengan sukacita. Santa Rosa dari Lima, Santo Dominikus Savio, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, Santo Gabriel dari Bunda Maria berduka cita. Sebentar lagi para beato yang akan diproklamirkan sebagai orang kudus, Carlo Acutis, Pier Giorgio Frassati, dan masih banyak lagi yang lain. Masing-masing dari mereka menjalani panggilan mereka sebagai peziarahan menuju sukacita sejati dalam persahabatan mereka dengan Yesus yang hidup. Ketika kita mendengarkan sabdanya, hati kita berkobar-kobar. Lukas 24 ayat 32. Dan kita merasakan hasrat untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Maka kita ingin menemukan dengan cara apa dan dalam status kehidupan yang bagaimana kita membalas kasih yang pertama-tama diberikannya kepada kita. Setiap panggilannya dirasakan di dalam kedalaman hati,
menumbuhkan jawaban sebagai dorongan batin pada kasih dan pelayanan, sebagai sumber pengharapan dan amal kasih, dan bukan sebagai pencarian jati diri otomatis. Karena itu panggilan dan pengharapan itu teranyam dalam rencana ilahi demi sukacita setiap manusia. Semua dipanggil secara pribadi untuk mempersembahkan hidup mereka bagi sesama. Evangelii Gaudium artikel 268. Banyak orang muda berupaya memahami jalan yang ditawarkan Allah untuk mereka hidupi. Beberapa orang mengenali jalan panggilan tertahbis atau hidup bakti disertai rasa terkejut, yang lain menyingkap keindahan panggilan pada pernikahan dan membangun hidup berkeluarga sebagai komitmen demi kebaikan bersama dan untuk memberi kesaksian iman di antara rekan kerja dan para sahabat. Setiap panggilan dijiwai oleh pengharapan yang diterjemahkan dalam kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi. Sesungguhnya bagi orang Kristiani, pengharapan lebih dari sekedar optimisme manusiawi. Pengharapan merupakan suatu kepastian yang berakar dalam iman kepada Allah yang berkarya dalam sejarah setiap manusia. Demikianlah panggilan menjadi matang melalui komitmen setiap hari untuk senantiasa setia kepada Injil dalam doa, dalam discernment, dan dalam pelayanan. Kaum muda terkasih, pengharapan kepada Allah tidak mengecewakan, karena Dia menuntun setiap langkah mereka yang percaya kepadanya. Dunia membutuhkan kehadiran kaum muda peziarah pengharapan yang berani mempersembahkan totalitas hidupnya kepada Kristus dengan penuh sukacita karena menjadi murid misionernya. Menegakkan peziarahan panggilan personal. Penyingkapan panggilan personal terjadi melalui proses discernment panggilan. Proses ini tidak pernah berjalan tersendiri, melainkan berkembang dalam komunitas Kristiani dan menjadi bagiannya. Kaum muda yang terkasih, dunia mendorongmu untuk membuat pilihan yang tergesa-gesa, untuk mengisi hari-harimu dengan berbagai kebisingan, sehingga menghalangimu untuk mengalami keheningan batin, terbuka di hadapan Allah yang berbicara ke dalam hati. Beranikanlah dirimu untuk berhenti, dengarkanlah hati nuranimu sendiri, dan mintalah kepada Allah apa yang Ia ingin berikan untukmu. Keningan dalam doa sangat mutlak untuk membaca panggilan Allah dalam sejarah personal dan untuk memberikan jawaban yang bebas dan sadar. Sikap reflektif memungkinkan kita memahami bahwa kita semua dapat menjadi peziarah pengharapan jika kita menjadikan hidup kita sebagai anugerah, khususnya dalam pengabdian kepada mereka yang tinggal di pinggiran dunia material dan eksistensial. Barang siapa mendengarkan Allah yang memanggil, ia tidak dapat mengabaikan jeritan kepedihan sesamanya yang dikucilkan, terluka, dan ditinggalkan. Setiap panggilan menegaskan misi untuk menghadirkan Yesus Kristus di tempat yang paling membutuhkan terang dan penghiburan. Secara khusus umat beriman awam dipanggil untuk menjadi garam, terang, dan ragi kerajaan Allah melalui komitmen sosial dan profesional. Mendampingi peziarahan panggilan. Dalam konteks ini, para pelayan pastoral dan panggilan, khususnya pembimbing rohani, tidak perlu takut mendampingi kaum muda dengan kepercayaan penuh, harapan, dan kesabaran dalam pedagogi ilahi. Ini tentang bagaimana menjadi orang yang mampu mendengarkan dan merengkuh mereka dengan hormat, menjadi orang yang dapat dipercaya, pendamping yang bijak, siap membantu mereka dan penuh perhatian dalam mengenali tanda-tanda Allah yang hadir dalam peziarahan hidup mereka.
Oleh karena itu, saya mendesak agar kita meningkatkan kepedulian terhadap panggilan Kristiani dalam berbagai bidang kehidupan dan aktivitas sehari-hari dengan mendorong keterbukaan rohani setiap orang terhadap suara Allah. Untuk tujuan ini penting bahwa program pendidikan dan pastoral menyediakan ruang yang memadai untuk pendampingan panggilan. Gereja membutuhkan para imam, religius, misionaris, dan pasangan suami istri yang tahu bagaimana mengatakan ya kepada Allah dengan iman dan harapan. Panggilan bukanlah harta yang tersembunyi rapat dalam hati, namun tumbuh dan menguat dalam komunitas yang beriman, yang mencintai dan yang berpengharapan. Dan karena tidak ada seorang pun dapat menanggapi panggilan Allah seorang diri, maka kita semua memerlukan doa dan dukungan dari sesama saudara-saudari kita. Saudara-saudari terkasih, gereja hidup dan berbuah ketika melahirkan panggilan-panggilan baru. Dan dunia mencari seringkali tanpa disadari saksi-saksi pengharapan yang mewartakan dengan kesaksian hidup pribadi bahwa mengikuti Kristus adalah sumber sukacita. Karena itu janganlah kita lelah memohon kepada Allah agar ada pekerja-pekerja baru untuk panennya, dengan keyakinan bahwa Dia terus memanggil dengan kasih. Kaum muda yang terkasih, saya mempercayakan peziarahan kemuridanmu kepada Allah dalam penyertaan Bunda Maria, Bunda Gereja, dan panggilan berjalanlah selalu sebagai peziarah pengharapan di jalan Injil. Aku menyertaimu dengan berkatku dan aku mohon berdoalah juga untukku. Roma, Rumah Sakit Gemelli, 19 Maret 2025, Fransiskus. Nah, saudara terkasihlah, surat terakhir dari Paus Fransiskus untuk kita yang berkaitan dengan aksi panggilan, di mana digambarkan panggilan baik sebagai imam, tertabis, biarawan-biarawati, dan juga hidup berkeluarga, sami mawon, semuanya dalam peziarahan pengharapan. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita. Selamat pagi.